lengkap gitu ya, penjelasannya lengkap dari saya koreksi tadi saya menyebut beliau itu Ustadz Ustadz Thohir ya, yang betul itu Gus. Mohon maaf Gus. Ya, ini karena memang harus ini tadi sudah disinggung ya, sebenarnya tadi begitu beliau menjelaskan tentang keyakinan tentang ini itu di otak saya sudah muncul banyak pertanyaan tapi terus terjawab terus ini. Iki kayak wong batin konangan kabeh gitu. Saat ini saya juga kepingin wah ini kalau sudah terkait tentang keyakinan ini perlu dibahas ini nanti mau tak tanyakan tentang iman Islam ihsan terutama menjelaskan ihsan. Dijelaskan lagi itu. Banyak banget tadi yang mau tak tanyakan malah sudah dijelaskan. Jadi begitu beliau selesai saya bingung mau tanya apa itu. Monggo silakan ada lagi yang mau bertanya. Pak Sapuji ya biasanya ini beliau harus bertanya, wajib bertanya. Monggo Pak. Tak moderatori. Kaitannya masalah kekhusyuan lah atau kita khusyuk ya berkaitan dengan hal-hal yang wajib, bahwa hal-hal yang wajib itu termasuk belum bisa mendapatkan katakanlah apa ya cinta Allah, katakanlah bangga dari Allah, karena itu memang wajiban dari faktor lah, apapun yang telah dimaksudkan oleh Allah itu adalah hal-hal yang bila kita tidak tunaikan itu kita rugi sendiri, katakan kita hutang yang kita meninggalkan maka kita hutang karena itu faktor. Fungsi dari nafilah itu apakah benar itu hanya sebagai penambal atau dari kekurangan kita, atau ada ibadah lain yang memang untuk menyempurnakan nafilah kita. Nah, poin atau yang saya tanyakan lebih inti utama bagaimana bila seorang yang sudah mengaku Islam itu meninggalkan hal maktubah khususnya sholat, itu aja poinnya. ya. Jadi mungkin saya sederhanakan begini Ustaz. Ini kan terkait dengan yang namanya perintah misalkan sholat ya, itu kan wajib gitu. Sementara tadi misalkan kekurangannya bisa ditambahkan dengan hal-hal yang sunnah. Nah, sementara kalau yang wajib ditinggalkan, sementara dia melaksanakan yang sunnah, ini bagaimana ini kalau misalkan seperti itu? Yang pertama itu, tambahan yang kedua dari saya, sisa nunut pertanyaan. Bagaimana ini supaya dijelaskan juga kepada teman-teman semua terkait dengan berjamaah. Seandainya kan berjamaah itu bareng-bareng ada 50 orang gitu. Yang khusyuk satu misalkan, entah itu imamnya, entah itu makmumnya. Lah ini bagaimana sholat dari seluruhnya ini? Jadi biar nanti faham teman-teman. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana melakukan nawafil, sholat tambahan atau ibadah tambahan tanpa melaksanakan yang wajib? Ya ibaratnya mau nambal ban tapi nggak ada bannya yang ditambal, mau nambal apa? Sebenarnya gitu. Wajibnya itu ban, mau pobur ada bannya, yang nawafil tambahan untuk nambal. Lah mau nambal ban nggak ada bannya yang ditambal, ya nanti bukan nambal ban. Kalau sholat sih, tapi sama sekali nggak khusyuk, ya bagaimana? Nah, sama sekali nggak khusyuk. Inilah kenapa rahasianya sholat sholat munfarid, sholat sendirian itu pahalanya cuma satu. Ketika sholat berjamaah walaupun hanya dua apalagi banyak itu pahalanya 27 misalnya 27. Nek bahasane guyuran guru saya dulu, jadi umpama didum kan guru siji nambah sing 17 kan lumayan ki bonus-bonus wingi. Dan ternyata sholat khusyuknya satu orang kayak berdoa. Kenapa kita itu sering disuruh untuk doa berjamaah? Karena kita doa sendiri yang ya nek aminnya manjur, aminnya mustajab. Kalau enggak, lah ketika kita berdoa bersama ternyata yang mustajab cuma mas ini. Nah,
Amin gitu saja. Amin gitu. Ternyata dia mustajab. Walaupun sambil makan. Karena sosok ini orang itu khusyuk, gak khusyuk gara-gara ngelihat temennya perasa dia gak khusyuk. Padahal khusyuk gitu loh. Ada orang khusyuk itu nonton bola itu sambil makan itu juga khusyuk loh. Mungkin ada juga sambil doa itu malah makan. Amin. Ambil kita itu doa malah makan. Malah ngomongnya. Malah mikir yang makan kan. Ternyata yang dikabulkan malah yang makan. Lewat yang lain cuma kamu malah makan. Kamu malah makan. Amin. Kamu malah makan. Amin. Ini kita makan tapi kan amin. Khusus lah. Jadi jangan meremehkan. Karena saya pernah meremehkan jamaah saya yang akhirnya ngaji ngantuan. Jadi ngantuan. Setiap ngaji itu tahu-tahu sadaran. Saya sudon itu, sudon astagfirullah, angger teko turu. Aku tuh sampai kayak gak khusyuk ada jadi tiba-tiba Masya Allah. Ini pelajaran bagi saya dan itu tak akan ingat saya gak boleh ngeremehkan orang, itu gak boleh. Ketika saya itu mengalami ujian ya masalah bisnis, keuangan gitu. Saya gak punya penghasilan sama sekali. Orang yang biasa ngantuk, Ustaz, pun betul saya khawatir. Kinten-kinten jenengan kalau kayak 1,5 juta per bulan cekap jaring. Waktu itu cekap banget tuh. Jadi orang ini selama ini pengajar kantor ternyata lomo liane gak pernah. Waduh ya. Lu jangan remehkan orang. Jadi yang biasa kantor dan segate-gate itu padahal bahasa 1,5 orang awake. Jadi kantor itu betul-betul dan itu bapak saya itu dijatah sama dia 2 tahun Pak. 2 tahun saya itu udah usah dakwah saja, gak usah mikir apapun. Saya setiap bulan 1,5 juta masuk ke tabungan saya terus gitu. Kita hanya insya Allah betul-betul di tabungan saya bisa Masya Allah habis setelah 2 tahun beliau masukkan anaknya ke sekolahan. Saat saya mohon maaf sudah tidak bisa seperti kemarin tapi kita akan berusaha. Dan sampai sekarang terus transfer Masya Allah. Jadi kadang-kala kita jangan remehkan orang. Nah, ini sholat berjamaah seperti yang dikatakan itu. Seandainya sak jamaah itu yang khusyuk itu cuma satu. Ini akhirnya kayak kan sholat itu doa toh. Sholat itu doa kan betul nggak? Sholat itu doa wasta'inu bisa beri wasolat dari awal sampai akhir isinya doa. Isinya doa. Nek bahasa guru saya sholat itu penghantar wadah dari seluruh doa-doa kita. Jadi kita itu minta mobil, minta Mercy, minta apa yang bagus-bagus lah. Nek ra diadai diuncake munggah enggak enak. Tapi sholat ini ibaratnya kalau kita mau pergi masukkan ke dalam pesawatnya. Jadi masuk semua barang-barang wus diantar doa kita yang dikabulkan. Itu berarti doa sholat itu kenapa harus dijaga? Ternyata dia juga menjaga doa-doa kita. Doa kan ada doa ibadah, ada doa masalah. Nah doa ibadah salah satunya sholat. Doa ibadah inilah wadah dari doa-doa kita. Makanya berusahalah sholat walaupun nek ora iso khusyuk dhewe ya khusyuk berjamaah. Bahkan bahasanya kalau kita bangunan ini sok-sok yang tidak berkualitas kan kita tidak bisa menjamin antara semen, pasir, kemudian apa lagi? Pokoknya campuran itu loh. Kan tidak semuanya is the best kan itu ya. Tapi insya Allah kalau ada yang is the best apalagi semennya itu akan menjadi bangunan kuat. Maka sholat berjamaah itu umpama jenengan sing ora khusyuk iki nomor 1. Begitu dengan khusyuk nomor 2 gitu. Sing nomor 1 dia khusyuk. Maka khusyuk ini ki melu ngene jenengan. Jadi saling nambah. Seperti kayak kata Mas apa itu Mas Topik. Sekarang itu bukan 1% tapi one time gitu. Jadi tim itu sok-sok kekurangan saya ditambah ini, Kerja tim itu lebih hebat daripada kerja sendirian. Karena kekurangan kita bisa ditutup yang lain. Begitu pula sholat selama walaupun hanya 2 rakaat, mungkin yang tidak khusyuk ini akan saling menambah, dan laporan ke sana itu digawe padha kabeh. Akhirnya sukses bersama. Kalau kita kerja saja pengen tim dan sukses bersama, kenapa kita sholat nggak berjamaah biar sukses bersama masuk surga bersama? Takbir. Allah. Kayak jempitan lah ya. Jempitan kan berasnya beda-beda. Nyambung tapi satu wadah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung mengenai sholat makmum. Apa kelebihan makmum dengan istri di rumah sama katakan saya sama istri makmum di masjid atau musola itu lebih apa kan ini sama-sama makmum itu gimana? Mungkin maksudnya berjamaah di rumah dengan masjid. Ya.
Sini pinter. Ini mungkin jawaban saya lain daripada yang lain. Guru saya itu punya amalan andalan, imam beliau. Bagaimana kalau yang bertanya itu imam? Enak ngimami istrinya, apa enak ngimami di masjid? Ternyata guru saya itu, ini rahasia dari guru saya. Sebelum berangkat ke masjid, beliau sholat sunnahnya dengan istrinya. Kan sebaik-baiknya sholat sunnah itu di rumah. Dan sebaik-baiknya sholat wajib itu di masjid. Bagi laki-laki. Bahasa guru saya kalau sholat sunnah di rumah dengan istri saya. Praktek gimana? Sholat subuh ya sunnahnya sholat subuh dengan istrinya berjamaah. Bagi istrinya wajib, bagi suaminya sunnah. Berangkat ke masjid, imami sholat wajib. Zuhur juga gitu. Belum ajan kan imam tekonnya carry. Masa imam tekonnya dhisik ya jamaah udah teko. Dan imam itu tidak disarankan untuk sholat sunnah di masjid. Begitu nek bahasa kita nunduk kentongan, tong, ya Allahu Akbar gitu. Begitu lihat ledang-ledang ya langsung komat. Enggak, jangan kecuali berhenti dulu tak selesai, enggak gitu. Karena sebaik-baiknya sholat sunnah ini. Guru saya bilang, saya itu selalu sholat sunnah di rumah dengan istri saya. Itu di depan orang gimana prakteknya? Zuhur dia sholat zuhur dulu dengan istri dan anak-anaknya, anak perempuan terutama anak kecilnya. Ya tak imami. Karena wong wedok nek diimami malah tambah telat. Enggak saya tambah udah dengar adzan, enggak diimami malah ditelat-telatkan. Diimami dulu. Sholat asar ya sholat sunnahnya dengan istrinya, dengan keluarganya. Maghrib juga gitu, isya juga gitu. Baru ke masjid. Kalau bisa kayak gitu luar biasa. Berarti boleh sholat 2 kali ya? Boleh. Rasulullah punya sahabat yang Bukan sholat 2 kali, Pak. itu namanya sholat sunnah. Jadi kalau kita sholat 2 kali, yang satu hukumnya Enggak, jadi yang maaf ya biar jelas ya. Jadi waktu sebelum ke masjid mau ngimami kan ya. Tapi di rumah udah sholat sama istri itu sholat sunnah bagi suaminya. enggak, dia makmum Niat sholatnya apa gitu. Ya, tetap. Ini beliau Ya sholatnya sholli, fardhu. enggak, ini katakan sholat wajib yang 5 waktu di rumah sholat dulu Apa? bersama istri, Ya. lalu kemudian ngimami ya, lalu kemudian ke musola ngimami ya. Itu yang dimaksud walaupun sholat 5 waktu tapi dinamakan sunnah gitu ya. Iya, namanya sunnah. Tapi sholat biasa ya, Iya, wajib. cuma namanya sholat sunnah gitu ya. Bukan sholat sunnah yang Iya. boleh, bukan ya. Iya. Maka saya bilang semua itu berarti boleh sholat 2 kali gitu ya. Bukan 2 kali. Hah? Itu namanya jadi hukumnya jadi sholat sunnah. Iya. Dan kalau dalam sahabat ada namanya Abu Dzar. Dalam di pengertian yang orang bodoh lah ya. Ya. Jadi boleh 2 kali ya. Jangan bodoh, pintar aja. Di sini kan memang ibadah ini. Jadi salah seperti itu. Jadi ini baru tahu. Jadi hadisnya Abu Dzar itu tidak mau kalau tidak makmum dengan Rasulullah. Padahal Abu Dzar itu imam masjid yang ditunjuk oleh Rasulullah. Karena sahabat Abu Dzar ya saja. Maka beliau selalu bermakmum dengan Rasulullah dan sholat lagi dengan jamaahnya. Nek di Kebumen sangat bisa, wong Kebumen sok-sok nek sholatnya jam 3, nek sholatnya jam 4. Ya kan? Di Kebumen, di Puring itu jam 4. Ning suwuk jam 3. Ya sholat sik ning suwuk, aku nek ora sholat ning mburine Abah, ora enak sholat sik. Ning Puring sholat meneh ngimami enggak masalah. Tapi kalau nggak bisa ya sebagian madhab memang kalau seorang suami itu harus mengimami istrinya. Dan kapan itu mengimami istrinya? Salah satunya adalah di sholat sunnah. Kembali lagi ke contoh sholat malam itu boleh. Semua sholat sunnah di madhab Syafi'i kalau nggak keliru itu boleh dibuat berjamaah. Karena sebaik-baiknya sholat sunnah itu di rumah bersama. Kalau makna di rumah bersama anak dan istri. Itu setahu saya nanti bisa diperbaiki oleh Ustaz Nasrullah. Dan semua sholat sunnah, ada yang melarang sholat duha itu nggak boleh berjamaah ini, tapi kalau sholat malam boleh. Tapi kalau setahu saya katanya madhab Syafi'i semua sholat sunnah bisa berjamaah di rumah. Berarti tadi saya juga mungkin memperjelas lagi. Ketika di rumah si suami ini imam, dia niatnya sholat sunnah. Wajib juga. Kalau sholat wajib niatnya wajib. Iuran wajib tapi biar 2 kali, yang satunya nggak wajib akhirnya. Judulnya kita koperasi namanya iuran wajib 100.000. Yang nanti setelahnya ngomong iuran wajib nih, aku bayar iuran wajib nih apa-apa. Uang wajib ya yang otomatis ya yang wajib cuma 100. Ini jadi iuran
rela. Maka di koperasi ada iuran pokok itu pertama dan selamanya, 2 iuran wajib, dan ini iuran sukarela. Iuran sukarela itu kadang-kadang niatnya aku wajib, aku 100.000, aku 100.000 nih. Otomatis lebih sukarela apa wajib? Sukarela. Saya lebok sukarela walaupun ngomongnya masa aku 100.000 iuran wajib aku melu 200 sing ditulis 100. 500 sing ditulis 100. 1 juta 100 salah ya. Tapi masuk ke tabungan sukarela. Gue sholat ping 10. Lah nek guru saya yang Abah Abdul Hamid lebih ngeri lagi. Ini amalan-amalan yang jane aja dilebokke YouTube lah ndak marai ngane-ngane bid'ah meneh. Jadi saking ngati-ngatinya sholat sebelum tidur, beliau itu mengulang sholat dari awal sampai akhir. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat meneh. Jagani. Niatnya apa? Sholat sunah. Iki sholat ginambeli sholat subuh. Ya sholatnya kan sholat subuh dia teh. Sholat zuhur, yang 4 rakaat. Sholat asar, tapi niatnya sholat sunah itu mesti tiap menjelang tidur. Yang meninggalnya sujud tadi. Kowe nek sing kiai-kiai ngono ki abot-abot iki dalah mati apik-apik. Jadi saya kan, wah kuwi bid'ah. Kuwi bid'ah ini kok matine sujud. Kok matine sujud. Dan ini tadi 2 amalan tadi yang dilakukan, yang satu yang ngimami dengan istrinya itu Abah Amin, yang satunya yang meninggal sujud juga itu kedebah Abah Abdul Hamid. Lanjut dengan milih yang mana? Neng aku yo urung iso nglakoni kabeh. Abot. Abot banget itu seperti itu. Tapi antara baik mana ngimami di rumah dengan ngimami dengan di masjid, nek saya laki-laki berusaha untuk ngajak istri ke masjid karena Rasulullah mengatakan jangan dilarang wanita pergi ke masjid. Nek dulu dilarang saking kebak, masjidnya kebak. Kalau sekarang kan ngajak orang wedok ya panggara kebak. Karena nggak ada yang melarang wanita sholat ke masjid. Jangan pernah engkau larang wanita-wanita sholat ke masjid. Tapi sebaik-baiknya sholat wanita adalah di rumah. Maka kalau jenengan seorang suami kok di rumah, sholat di rumah lebih baik ke masjid tapi ngajak anak istri. Kalau saya sarannya itu ngajak anak istri pergi ke masjid. Karena itu lebih syiar ternyata. Ini diamalkan oleh orang-orang NU lah. Mereka lebih suka berbondong-bondong ke masjid asalkan ada tempat khusus, entah di samping entah di belakang. Kalau ada tempat khusus dan aman, ajak saja nggak masalah. Maka disarankan. Kalau nggak ada sholatnya di rumah ya nggak ada tempat khusus untuk wanita gitu. Maka saran saya ajaklah istri dan anak jenengan pergi ke masjid untuk melakukan sholat wajib. Untuk melakukan sholat wajib itu. Mudah-mudahan seperti itu. Dan tapi kalau di Syekh Albani, ini pemahaman Syekh Albani Salafi, itu sholatnya wanita itu walaupun sendirian, saya ulang kata-katanya beliau, jangan podo. Jadi kita enggak, kalau ilmu kita imbang aja lah, ambil yang mana gitu. Beliau mengatakan walaupun sholatnya wanita itu sendirian, bapak-bapak, kenapa tidak disebutkan pahalanya? Karena saking banyaknya pahalanya. Maka sholat wanita di dalam kamarnya, di dalam ruangan terpencilnya itu sangat lebih baik daripada dia berangkat ke masjid. Itu kata Syekh Albani. Itu yang ngomong orang lain. Yaitu kalau mau pakai itu ya monggo. Jadi tetap yang laki-laki sholat ke masjid dan kita punya keyakinan walaupun istriku sholatnya sendirian pahalanya banyak gitu. Kalau kayak gitu monggo. Insyaallah seperti itu jawabannya, dan banyak salahnya mohon diberi tambahan oleh kiai saya, guru saya gitu. Ya. Jadi dulu ketika zaman Rasulullah